Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita bersua di podcast ayat-ayat bicara. Narasumber tetap kita yang menjawab dari beberapa pertanyaan para netizen. Dan mungkin saja pertanyaan ini sama dalam benak dan pikiran mereka. Mari kita saksikan bersama. Kita beralih ke pertanyaan yang ketiga, Ustaz ya. Dengan orang yang berbeda. Dari Bapak Ramli Kamil. Dia bertanya begini, Ustaz. Bagaimana maksudnya perbuatan zina itu? Apakah berhubungan dengan perempuan yang bukan istrikah yang disebut berzina, atau adakah pengertian lainnya yang berkaitan dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada dua aturan ya, aturan hukum namanya Taurat. Nah, yang disebut dengan berzina itu tadi ya, ketika seorang laki-laki melakukan hubungan suami istri dengan perempuan yang bukan yang tidak diikat oleh ikatan nikah, ikatan pernikahan, dan dilakukan dengan dasar suka sama suka. Ya, jadi kalau yang tidak suka sama suka itu kalau bukan pelecehan, pemerkosaan, yang dimaksud zina itu suka sama suka. Nah, ini sebenarnya hukumnya ini sangat berat, tetapi mungkin di negara kita hukumnya masih sangat ringan ya, dianggap ini perbuatan yang biasa-biasa saja, bahkan dijadikan sebagai ajang untuk mencari uang, untuk memperbaiki perekonomian. Luar biasa ini sebenarnya, harusnya kita harus membuat aturan yang lebih baik tentang ini. Tetapi di balik hukum ini ada hikmah. Jadi hukum itu dibuat supaya manusia mengambil pelajaran. Jadi pelajarannya itu pada hikmah. Hikmah ketika laki-laki itu adalah aku yang beralas itu, kemudian dimasukkan ke dalam jasad. Nah, jasad inilah yang bermakna wanita. Bermakna wanita. Kita menyatu terus dengan wanita ini, ya. Selalu perintah larangan berzina selalu diawali dengan larangan memakan harta anak yatim. Ini rahasianya kenapa sebelum perintah wala taqrabu zina, janganlah kamu mendekati zina. Sebelumnya itu janganlah kamu memakan harta anak yatim. Ya, maksudnya memakan harta anak yatim artinya kita lihat dulu siapa itu anak yatim. Anak yatim itu adalah aku tadi yang berjanji, ya. Kemudian begitu mengatakan bala syahidna langsung terhijab, terpisah dengan tanda kutip bapak ini, disebutlah itu aku sebagai anak yatim. Itulah yang masuk ke dalam jasad. Jadi memakan harta anak yatim artinya menjadikan si anak yatim ini tidak bisa kembali kepada bapaknya, karena yang dibutuhkan ini adalah wadah bagi si anak yatim untuk bisa kembali ke diri yang satu tadi, ke bapaknya. Jadi memakan harta anak yatim dalam prakteknya itu adalah bentuk-bentuk pengakuan ketika melakukan suatu kebaikan. Itu sampai memakan harta anak yatim, menikmati pujian-pujian dari orang lain ketika kita melakukan kebaikan. Itu anak yatim. Kemudian yang berzina, wanita berzina. Kenapa? La taqrabu, mendekati. Mendekati itu artinya seakan-akan wanita itu ada di sana. Ini yang disebut, ini adalah pergerakan si anak yatim untuk bisa ke sana. Ya, dia butuh wanita. Kapan wanita ini tidak disiapkan dalam hal ini wadah? Kalau tidak disiapkan, maka mau atau tidak mau, ketika ini terlepas dari jasad berpindah ke sana, dia butuh wadah. Jadi kalau tidak disiapkan, maka dia mendapatkan wanita yang rusak atau wadah yang rusak. Wadah yang rusak. Seperti wanita pezina, seperti jasadnya itu seperti bekas dicambuk, bekas cambukan penuh dengan luka-luka. Itu pendidikan luar biasa. Jadi ya di balik hukum ada hikmah. Yang terpenting itu adalah makna supaya kita mengambil pelajaran bahwa yang harus kita siapkan ini adalah istri atau wanita, agar si anak yatim ini, aku ini, ya bisa berjalan kembali ke diri yang satu. Dalam hal ini dia akan melewati sebanyak 4 wanita atau 4 istri atau 4 fase ya. 4 fase, 4 dimensi. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Ya. Sekarang kita beralih ke pertanyaan yang terakhir ya Ustaz. Pertanyaan keempat ini ya, agak panjang juga Ustaz. Saya bacakan langsung Ustaz ya. Yang pertama ini dia kutip surah Al-Insan ayat pertama. Ininya, bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Apakah hal atau kondisi atau masa demikian dilalui ketika manusia tertidur, di mana manusia itu tidak dapat menyebutkan dirinya seperti apa dan bagaimana, atau tidak sedang bermimpi, setelah ia terbangun baru ia dapat menyadari atau menggambarkan kondisi sebelumnya, ternyata ia tadi tertidur. Apakah masa yang tidak dapat dikatakan sesuatu itu hanya satu kali, dua kali, atau berulang Ustaz? Ya. Ya. Jadi hal ata alal insan, bukankah telah datang pada manusia itu suatu masa atau suatu ketika pada saat itu dia tidak dapat disebut sebagai sesuatu. Jadi kita berbicara dulu awal penciptaan. Ya. Sebelum kita nyata seperti ini, sebelumnya ketika kita keluar dari diri yang satu, ya, itu pertama kali ada sebelum segala sesuatu yang lain itu ada. Sebelum ciptaan itu ada. Berarti kita pada saat itu tidak bisa disebut sesuatu karena ciptaan itu belum ada. Lalu kemudian inilah yang berjanji beralastu, kemudian akibat dia mengatakan bahwa dirinya adalah hamba atau ada Tuhan ada hamba, maka salah satunya akan terhijab. Nah, jadi dia terhijab dalam cahayanya sendiri, namanya ruh. Ruh inilah yang mengantar aku tadi masuk ke dalam jasad. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana hubungannya dengan tidur? Jadi dalam cerita dalam kisah Ibrahim, ketika diperintahkan untuk memotong-motong burung kemudian ditempatkan pada 4 bukit, itu penjelasan tentang ini, bahwa untuk bisa mendapatkan kondisi kita tidur itu harus melewati 4 dimensi tadi yang kita bahas, yang kita bahas. Sebut 4 bukit artinya di atas jasad. Jadi kita mesti masuk ke jiwa, kemudian masuk ke ruh, masuk ke rahasia, lalu kembali ke diri yang satu. Jadi kondisinya tidak dapat dikatakan sesuatu, bukan dalam kondisi tidur. Kalau dalam kondisi tidur, saat itu kita berada pada diri yang satu. Ketika kita berada pada diri yang satu, maka aku itu tidak ada. Jadi kondisinya tidak dapat dikatakan sesuatu ketika dia lepas dari sini, lepas dari diri yang satu, dirinya sudah ada, tapi ya tidak bisa disebut sesuatu. Ya, sama dengan jadi kondisi diri yang nafsun wahidah dengan kondisi keberadaan pada jasad itu sama maknanya. Jadi yang apakah terjadi hanya 1 kali atau 2 kali, ya itu tadi peristiwa tidur, tapi bukan dalam kondisi tidur sampai aku itu tidak ada, tetapi saat ketika lepas dari diri yang satu dan dibangkitkan sebelum dibangkitkan dari tidurnya, itu melewati tadi dimensi rahasianya, tidak dapat dikatakan sesuatu, kemudian dimensi ruhnya, dimensi jiwanya, masuk di jasad, baru dia bangun lagi. Oh, berarti dia tetap melalui 4 fase itu. 4 fase ini baru bisa tertidur. Jadi keberadaan kita tidak ada dalam tidur itu ketika aku berada pada diri yang satu. Sama juga kalau ketika kita pingsan, itu kita berada pada diri yang satu. Dia kembali ke sana. Diri yang satu. Jadi aku itu tidak ada. Nah, dalam kondisi lepas dari diri yang satu sebelum masuk ke jasad ini diperlihatkan sesuatu, itu disebut dengan mimpi. Ketika terjadi ini ya, perpindahan antara fase ke fase. Fase ini salah satunya ini dari lepas dari diri yang satu sebelum masuk ke jasad diperlihatkan tentang ini. Nah, itu disebut dengan mimpi. Jadi ada mimpinya jasad, ada mimpinya jiwa, ada mimpinya ruh. Ya, mimpinya ruh itu disebut dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi mimpinya pasti kebenaran, dikiaskan 300 tahun. Mimpinya jasad dikiaskan 100 tahun. Mimpinya jiwa 200 tahun. Tapi yang ini tidak disebut. Yang disebut dalam Al-Quran itu hanya 300 tahun dengan yang 100 tahun. Tapi kita sudah bisa paham, ya, bahwa larinya ini, kalimat ini adalah untuk menjelaskan tentang letak kebenaran mimpi
Wah, kalau ruh yang bermimpi itu pasti kebenaran. Ashabul Kahfi diperlihatkan tentang ya keadaan yang ada pada dimensi yang kita tidak bisa capai secara fisik. Ini ada lanjutan pertanyaannya sebenarnya Ustaz tadi. Mungkin maaf tadi mungkin agak belum tersampaikan semua. Dia pertanyaannya itu apa bedanya dengan alam azali? Alam azali sebelum segala sesuatu itu menjadi nyata, itu namanya Lauh Mahfuz. Ini disebut alam segala sesuatu itu sebelum dicipta. Ya, sebelum dicipta. Jadi sudah tertulis di sini, tetapi belum nyata. Kalau sudah nyata disebut dengan takdir. Ya, tapi keadaan ini bukan hanya mencangkup tentang keberadaannya alam ini, justru diri yang satu tadi yang tidak dapat dikatakan sesuatu itu lebih tinggi keadaannya karena dia sifatnya rahasia. Sedangkan ini alam azali ini sudah ada sebelumnya, itu namanya qalam. Sudah ada yang diciptakan oleh Allah namanya qalam. Qalam ini yang membagi alam gaib menjadi alam dengan alam nyata. Ya. Jadi begitu Ustaz ya. Mudah-mudahan ini teman-teman yang bertanya bisa tersampaikan semua dan puas atas jawaban dari Ustaz. Insyaallah ya. Terima kasih Ustaz ya atas waktunya. Mungkin kita akhiri perbincangan kita ini ya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saja apa yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, bisa berfaedah untuk kehidupan kita sehari-hari dalam memahami agama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.